Rumah ini ukurannya 11 kali 13 meter. Dulu rumah subsidi, 2 rumah dijadikan satu. Dan rumah ini ketinggiannya, lantai itu plafon pendek banget, 2,4 meter. Jadi di daerah sini, rumah ini paling pendek di sini. Ayo ikutin aku untuk lihat hasil renovasi dari kita. Rumah ini konsepnya Japandi minimalis kontemporer. Terlihat dari bagian atapnya itu kita kasih mainan kayu-kayu yang kita kasih pemanis, yaitu LED strip yang bikin rumah ini jadi kelihatan unik, guys. Nah, di depan sini juga kita benerin, guys, taman-tamannya biar rumah ini nggak cuma mewah tapi jadi lebih hidup karena ada tanaman yang kita bikin di depan rumah ini. Nah, itu kita kasih tanaman melati dari Bali. Jadi kesannya kayak villa-villa di Bali kayak gitu, guys. Nah, terus saya ke sini. Nah, di sini untuk area pagernya ini tidak kita renov karena kita lihat juga masih layak dan masih bagus. Nah, terus di sini ada kanopi yang ditutup plafon gipsum yang kita kasih lampu LED. Ini LED-nya kita pakai 3 watan. Jadi bikin kesan rumah ini jadi kelihatan hangat. Di bagian sini kita pakai keramik ukuran 50 kali 50, tapi kita potong jadi 20 kali 20. Kesannya seperti batu alam kayak gitu. Nah, cuma ini kita bikinnya dari keramik biar menghemat budget dan perawatannya mudah. Nah, di bagian dinding sini ini biar kesan naturalnya dapat. Dindingnya dinding kamprot tapi yang motif jeruk. Setelah dikamprot kita amplas lagi, habis itu dicat. Jadinya ini nggak tajam, hasilnya lebih natural. Nah, terus di bagian carport ini cukup untuk 1 mobil dan bisa taruh 2 motor di depan sini. Ini juga kita kasih colokan stop kontak, jadi semisal kliennya suatu saat nanti punya kendaraan elektrik, ini kita sudah siapkan juga. Di samping rumah ini, di sini ada teras dan juga taman. Nah, ini kita bikin terasnya, ukurannya sekitar 4 kali 2 meter di bagian sini. Nah, ini pemandangan dari kamar depan. Jadi kita kasih pencahayaan sama hiasan taman di bagian sini. Jadi rumahnya kelihatannya adem, guys. Terus di bagian sini, ini juga ada tempat duduk-duduk santai. Jadi kalau kliennya mau ngerokok atau mau ada tamu, bisa diajak di sini. Jadi tempatnya santai dan estetik. Di belakang sini juga kita kasih taman. Nah, ini ada taman-taman kering yang kita hias biar kesannya nggak kosong di bagian sini. Di sini juga nggak lupa kita kasih stop kontak. Barangkali klien mau sambil ngecharge, nggak perlu masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk ke ruang tamu, kita disambut sama pintu yang super tinggi ini, guys. Nah, pintu ini terbuat dari multiplex finishing HPL dengan ukuran 2,5 meter. Nah, ini kita bikin tinggi karena ketinggian plafonnya di depan ini 4,5 meter, guys. Yuk masuk ke dalam rumahnya. Rumah ini kelihatan luas banget karena kita pakai konsepnya yaitu open space. Nah, antara ruang tamu sama living room digabung jadi satu. Plafonnya ini pakai plafon flat, request dari klien dan kita menyesuaikan budget, tapi kita hias dengan list U aluminium yang dicat warna hitam dan kita pakai lampu downlight 7 watt. Ini yang tipe natural white. Nah, jadi kesan hangatnya dan penerangan di rumah ini sangat bagus banget. Di bagian sisi kiri dari rumah ini ada akses ke garasi. Nah, ini bisa keluar masuk lewat sini kalau dari garasi. Nah, terus di bagian sini ini ada kamar mandi tamu khusus
untuk tamu. Jadi kalau tamu nggak perlu masuk ke dalam area di rumah ini. Di bagian sini juga kita ada pemanis, yaitu wastafel, sama ini dindingnya kita hias pakai GRC dan kita cat warna coklat. Jadi kesannya estetik dan keren guys. Biasanya orang awam itu kelewat akan hal ini guys. Ini adalah hidden curtain yang sudah kita install sejak pembangunan rumah ini. Jadi nanti ketika mau pasang gorden itu nggak perlu bobok-bobok lagi. Nah di rumah ini kita sudah siapkan hidden curtainnya, jadi klien tinggal terima beres aja. Nanti kalau mau pasang gorden tinggal di screw aja di bagian hidden curtainnya. Jadi rumah kelihatan rapi. Di rumah ini ada 4 kamar tidur dan 1 kamar bisa dipakai untuk gudang dan tempat ART. Ayo kita lihat di kamar bagian sini. Setiap kamar kita kasih pencahayaan dan ventilasi udara yang bagus. Nah, di kamar ini ada jendela yang nyambung di area service room atau area belakang. Nah, di atas jendela ini kita juga udah siapin hidden curtain dan LED stripnya. Nah, tinggal dipasang curtainnya atau gordennya. Nah, ini jadi kelihatan mewah dan rapi. Sekat di bagian living room dan service area atau area belakang kita pakai aluminium. Ini warna hitam dan dikasih kaca kayak gini guys. Nah, ini kita bikin pintu aluminiumnya sliding door. Nah, seperti ini guys. Jadi ini yang pemisah area living room dan area belakang. Nah, yuk ke area belakang. Masih luas banget. Nah, area belakang ini di bagian kiri ini kita bikin untuk dapurnya guys. Nah, ini dapur kita pakai ukuran granit tilenya ini pakai ukuran 60 kali 120. Nah, ini kita pakai motif Carrara dengan ketinggian top table 85 cm. Nah, ini jadi nggak terlalu bungkuk gini guys. Jadi pas ukurannya dengan porsi proporsional manusia. Nah, di bagian sini ini kita bikin agak turun karena ini klien rencananya pakai kompor konvensional. Jadi ini nanti biar sejajar sama top table sebelahnya. Nah, di top table ini kita pakai work triangle flow, yaitu ini area untuk kulkas, kemudian ini tempat untuk rice cooker. Nah, di sini buat sinknya untuk mencuci piring. Nah, di sini untuk kompornya. Ini bikin kitchen di rumah ini jadi efisien dan bagus. Kitchen di rumah ini sudah kita siapkan semuanya seperti stop kontak seperti ini. Nah, ini nggak perlu bobol-bobol lagi dan apabila dipasang interior ini sudah tinggal setting aja. Tabelnya sudah ada. Nah, ini tinggal dikasih kabinet-kabinet bawah dan kabinet atas. Jadi rumahnya siap untuk di interior. Di area belakang sini dulunya di denah itu buat taman. Nah, tapi klien ada perubahan request di sini sebagai tempat untuk jemur pakaian. Nah, di dindingnya ini harusnya kita bikin natural. Ini kita pakai tekstur juga. Harusnya di sini ada taman. Jadi pasti lebih bagus. Nah, luasnya ini lumayan lebar. Ini lebarnya sekitar 2 meter. Ini adalah tips yang bagus buat teman-teman yang mau bikin area belakang terlihat luas. Kalian pakai lebarnya selebar 2 meter ini. Lantai di rumah ini, di area belakang ini kita pakai lantai warnanya beige dan ini kita pakai lantai yang anti slip. Jadi emang di sini sebagai service room ini kita pakai lantai yang anti slip agar rumah ini tetap nyaman ketika ada air mengenang atau air cipratan-cipratan di sini. Karena di bagian sini ini buat jemuran, di area sebelah kiri dari rumah ini dapur. Dan di bagian sini, ini nantinya dipakai untuk tempat laundry. Ada yang spesial di rumah ini adalah kamar mandi khusus untuk ownernya. Kamar mandi ini juga kita siapkan water heater dan saluran untuk air panas dan dingin. Dan di kamar mandi ini kita bikin kamar mandinya
kamar mandi kering seperti ini. Nah, di bagian kamar mandi ini kita pisah area basahnya. Ini area basah di bagian sini dan di bagian area keringnya di area sini. Nah, ini kita lengkapi bar soap. Ini juga kita kasih LED untuk tempat sabun atau sampo di sini. Di sini juga kita pakai kloset duduk. Ini juga ada tatakan buat parfum atau hiasan-hiasan di kamar mandi. Nah, terus di bagian sini ini juga ada wastafel untuk sikat gigi atau mau cuci tangan. Lantai di kamar mandi ini juga kita pemilihan lantainya kita pakai lantai yang anti slip. Jadi aman, nggak licin. Ini juga warnanya kita pilih warna abu-abu. Jadi bagus banget match sama granit yang di dinding ini. Nah, ini paduannya putih dan abu-abu. Terus untuk pencahayaannya di kamar mandi ini kita pakai lampu warna kuning dan putih. Nah, untuk lampu kuningnya ini kita sorot di area wastafel ini biar kulitnya kelihatan putih sama bersih, guys. Sekian review rumah dari kita dan jangan lupa subscribe karena kita akan selalu membagikan tips and trik edukasi membangun rumah yang bagus. Cuman ada di Desain Karya Arsitek, Timeless Design, Exclusive Living.